Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menyelesaikan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Pak Luhut luar biasa, kepercayaan Pak Jokowi. Minyak goreng juga diurus, boleh itu haknya Presiden. Tetapi dalam manajemen bisa jadi itu merusak sistem, merusak suasana kerja. Kenapa Luhut lagi? Apa kerjaan dia kurang banyak? Apa nggak ada menteri yang lainnya? Pertama, Jokowi dan Luhut kenal sudah lama dan sudah paham karakter masing-masing. Dan ini penting, karena tanpa kepercayaan, koordinasi akan sulit dilakukan. Presiden Jokowi again dan again memberikan kepercayaan. Kemarin Dewan Air, sekarang Dewan Minyak Goreng. Yang kedua, Luhut punya kemampuan manajerial yang bagus, dibutuhkan dalam menangani masalah-masalah genting. Ayo, pemerintah betul-betul kerja, monggo tunjuk siapa saja, sesuai tupoksi lebih bagus. Monggo kalau mau Pak Jokowi, tetapi pastikan minyak goreng harganya seperti dulu lagi, Rp14.000 1 liter. Ketika Jokowi memerintahkan Opung Luhut untuk menangani masalah COVID, banyak tuh orang yang mencibir, Luhut lagi, kata oposisi. Tapi fakta membuktikan bahwa di bawah tangan dingin Luhut, masalah COVID bisa teratasi dan kita masuk sebagai negara dengan penanganan COVID terbaik. Saudara, Indonesia mendapat pujian karena berhasil mengendalikan laju penularan COVID-19 dengan baik. Atas capaian ini, pemerintah berencana menjadikan Indonesia sebagai pusat global pembuatan vaksin COVID-19 metode mRNA. Bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena mampu menurunkan angka kasus hingga minus 58% dalam kurun waktu 2 minggu. Ini bukan kali pertama Indonesia mendapatkan sanjungan. Sebelumnya pemerintah Italia hingga Malaysia melakukan hal yang sama, bahkan kaget dengan pencapaian Indonesia. Percepatan program vaksinasi dipuji Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai langkah tegas untuk mengatasi pandemi COVID-19. Atas capaian ini, pemerintah sedang merencanakan strategi ambisius menjadikan Indonesia sebagai pusat vaksin COVID-19 global. Ketika Jokowi memerintahkan Luhut untuk menangani investasi, maka Luhut bahkan bisa mendekati Elon Musk untuk investasi di sini. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke markas Tesla, Austin, Texas, Amerika Serikat untuk bertemu langsung dengan orang terkaya nomor 1 di dunia, Elon Musk. Dari unggahan Instagram pengusaha, sekaligus Direktur PT Toba Bara Sejahtera Pandu Sarir, Luhut Panjaitan bertemu dengan Elon Musk adalah untuk membahas investasi di industri energi terbarukan nikel dan mobil listrik. Lalu kenapa Jokowi harus nggak percaya pada Luhut untuk menangani kasus minyak goreng yang semerawut ini? Saya terpaksa harus setajam-tajamnya. Sudah diingatkan, bahkan kalau tidak salah, beberapa komponen PDIP mengatakan ini di reshuffle saja, ya. Walaupun secara ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Seharusnya jangan dilihat siapa yang ditunjuk oleh Jokowi, tapi lihat hasil kerjanya nanti. Tujuan utama Jokowi tetap ada di rakyat kecil. Jangan sampai mereka menderita karena harga minyak goreng yang mahal itu. Itu tujuan utamanya. Begitu Presiden minta saya memanage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, tidak. Saya langsung ke hilirnya, ke hulunya. Semua, Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yieldnya berapa, kemudian produksinya berapa, dan kemudian di mana headquarternya. Saya lapor Presiden, Pak, headquarternya harus semua pindah di sini. Bayangkan dia punya 300-600 ribu hektar, headquarternya di luar negeri, dia bayar pajak di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your own headquarter to Indonesia. Yang capek partai politik, tapi orang lain yang menikmati, kira-kira begitu. Pintu lain. Ini harus jelas ya, harus jelas ya. Oke. Nah, Luhut juga cuma digeser saja dari KSP ya ke Menko Polhukam dan sekarang Menko Marifest, awalnya maritim tok ditambah investasi. Tetapi mau ditempatkan di mana, Luhut is Luhut. Saya sih setuju Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan untuk tangani minyak goreng dan mengatur oligarki di sana. Karena sebagai presiden, tugas utama Jokowi adalah menetapkan visi, dan untuk menjalankan visi itu dia butuh panglima terbaiknya yang mampu mengerjakan teknis di lapangan.
Pemerintah akan mengaudit perusahaan minyak kelapa sawit di Indonesia mulai Juni nanti. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat seminar nasional di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut 25 Mei lalu. Luhut yang kini menjabat koordinator dan pengawas bersama Satgas Pangan terkait minyak goreng menemukan ada 300 hingga 500 ribu hektar kebun sawit di Indonesia, di mana kantor pusat atau headquarters-nya justru berada di luar negeri. Seharusnya jangan dilihat siapa yang ditunjuk oleh Jokowi, tapi lihat hasil kerjanya nanti. Tujuan utama Jokowi tetap ada di rakyat kecil. Jangan sampai mereka menderita karena harga minyak goreng yang mahal itu. Itu tujuan utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan dan juga laporan yang saya terima, alhamdulillah pasokan minyak goreng terus bertambah. Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194.000 ton per bulannya. Dan pada bulan Maret, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton. Namun, setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211.000 ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita. Selain itu, juga terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800. Dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200 sampai dengan Rp17.600. Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, dari BUMN, dan juga dari swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi. Tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan, harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan, karena ketersediaannya semakin melimpah. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah, agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri, sehingga masyarakat dapat dilindungi
dan dipenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.